Ini belum masuk ya kawan-kawan. Rahmat mana Pak Rahmat ini belum masuk ini. Ya, kita udah masuk. Nanti ya kita mulai materi, kita tunggu teman-teman yang lain dulu, ya. Oke, Pak Rahmat. Siap Pak dosen. Malam ini materinya apa, Pak Rahmat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum kita mulai di materi hari ini, yaitu pembahasan dari soal kuis minggu lalu. Sebelumnya teman-teman sudah ini ya join forum di e-study untuk absensinya. Sudah, Bu. Dengan menuliskan nama lengkap dan NIM. Ya. Nanti saya rekap dari e-study untuk absennya. Jadi kayak hari ini memang tidak ada unduh materi, tapi hanya posting nama dan NIM di forum. Ya, forumnya sudah saya siapkan. Oke. Saya mulai aja untuk hari ini. Kita ke pembahasan dari soal kuis minggu lalu. Sebentar saya share. Saya share dulu. Ya, minggu lalu kita sudah menjalankan satu tugas ya, tugas pra UTS dengan bobot nilai 10% untuk di akhir nilai akhir perkuliahan nanti. Nah, dari kuis kemarin itu ada 5 soal ya. Ada 5 soal tentang deret hitung dan deret ukur ya. Dan juga tentang bagaimana penerapan deret hitung dan deret ukur dalam ekonomi. Oke, kita bahas. Dosennya kok keluar ya? Kurang tahu tuh.
Oh, ada suaranya. Jaringan kali itu Pak Abdul. Mulai ya, Pak. Jalan ya. Sudah mati lampu tempat ibu. Alhamdulillah. Terputus ya? Putus, Bu. Oke. Teman-teman udah dilihat enggak link untuk konsultasi di kampus? Oke, saya lanjut ya. Sebentar. Mana dia materinya? Sebentar. Saya lanjut. Ya, ini kemarin di soal yang pertama ya. Untuk SN atau S10 yang ditanyakan, maka nilai dari S10 yaitu 300. Ada yang beda? Ada yang beda nilainya untuk nomor 1 S10? Alhamdulillah saya sama. Sama, kalau ada yang ya, kalau ada yang beda nggak apa-apa, nanti kita discuss ada miss-nya di mana nanti kita Sama, bahas Bu. nanti. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya yaitu D10. Ya, D10 kita masih pakai rumus deret hitung. Dn sama dengan setengah N dikali 2A plus N min 1B. Maka D10 sama dengan setengah dari 10, yaitu 5. Kemudian 2A, 2 dikali 30, yaitu 60. Ditambah N min 1, 10 dikurang 1, 9. Ya. 9 10. Maka D10 sama dengan 5 dikali 60 ditambah 270. Maka D10 sama dengan 5 dikali 330. 1650. Nilai D10. Ya, nilai D10 sama dengan 1650. Ya, jadi Oke, jumlah dari mulai suku pertama sampai dengan suku ke-10 yaitu 1650. Ada yang berbeda? Benar, Bu. Oke, Sama, Bu, sama. sama ya. Minta maaf, Bu. Iya, Ibu, Ada, Bu. Ya. Rahmat Iya, Ibu, silakan. benar, Bu. Ya, Ibu, iya. saya baru kirim kemarin Ibu tugasnya karena memang kami ada masalah jaringan. Saya coba cek di email, Sama, kayaknya Bu. belum masuk ini. Coba saya cek. Atas nama siapa, Pak? Emmanuel Yosef Rae. Coba Ibu cek ada nggak? Oh iya, sudah saya rekap. Oh, berarti bagus. Sudah berarti. Terima kasih. Masuk. Ya. Oke. Saya terlambat kirim itu jaringan. Ya, oke. Yang lain ada yang berbeda jawabannya atau penjelasannya? Sama, Bu. Sama ya. Saya malah nggak Gitu ya, tahu. alhamdulillah.
Oh, kenapa, Pak? Nggak mau perhatikan Bingung, Pak. soalnya. Oh, jadi hanya S10 aja? Iya. Sama, Bu. Oh, alah. Mbak, nanti untuk UTS-nya tolong lebih teliti. Iya, Bu. Oke, itu jadi untuk di nomor 1 dilihat hitung, maka nilai S10 adalah 300 dan nilai D10 atau jumlah sampai dengan suku 10 yaitu 1650. Masuknya di soal pertama ada pertanyaan. Tidak ada ya, masih mudah ya. Masih mengikuti rumusnya ya. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut ke Masih muda, Bu. soal. Ya, silakan. Mungkin nomor 2 ini ada ya. Oke, iya nanti kita bahas dari soal nomor 1. Kalau sudah tidak ada yang mau didiskus, saya lanjutkan nomor 2. Ya. Oke, di nomor 2 ini diketahui sebuah deret ukur. Nilainya 50, 200, 800, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 dan jumlah sampai suku ke-10. Serupa tapi tak sama dengan nomor 1. Ya. Serupa tapi tak sama. Oke, kita buat pernyataannya dulu. Diketahui suku pertamanya atau nilai awalnya yaitu 50. A sama dengan 50. Nah, kemudian di nomor 2 ini, kalau teman-teman perhatikan, Bapak Ibu sekalian perhatikan, pada suku pertama, selisih antar suku adalah kelipatan. Berupa kelipatan. Jadi kita pakai rumus deret ukur. Kodenya P, yaitu pengganda atau penggali. Ya. Nah, di sini kita lihat P-nya adalah 4. Ya. Jadi antara kelipatan dari 4, Bu. suku 4, pertama, Bu. ya, dari suku pertama ke suku kedua itu merupakan perkalian dikalikan 4, penggandanya 4. Ya. Suku kedua dengan suku ketiga juga sama. Nah, kemudian N-nya yang dicari masih sama nih, N10. Pertanyaannya pun sama. Berapa nilai S10 dan berapa jumlah D10? Nah, di sini hati-hati menggunakan rumus dan membaca deret bilangan. Nah, maka di nomor 2 ini kita pakai deret ukur. Dengan rumus SN sama dengan A dikali P pangkat N-1. S10 sama dengan 50 dikali 4 pangkat 10 dikurang 1. S10 sama dengan 50 dikali 4 pangkat 9. S10 sama dengan 50 dikali 262.144, yaitu dari 4 dikali 4 sampai 9 kali atau 4 pangkat 9. Maka nilai S10 sama dengan 13.107.200. Nah, itu nilai untuk S10, yaitu dari 50 dikali 262.144. Iya. Ini untuk nilai S10 di nomor 2. Ada yang berbeda? Benar, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu, sama. Sama, Bu. Sama ya. Oke, good. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Masih sama, Bu. Masih sama. Masih sama. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu D10. Berapa jumlah sampai dengan suku ke-10? Masih menggunakan rumus dari deret ukur. Dn sama dengan A dikali 1 min P pangkat N dibagi 1 min P.
D10 sama dengan 50 dikali 1 dikurang 4 pangkat 10 dibagi 1 dikurang 4. D10 sama dengan 50 dikali 1 dikurang 1.048.576, yaitu dari 4 pangkat 10. Ya. Atau kalau mau hitung manualnya 4 kali 4 kali 4 sampai 10 kali perkalian. Kemudian dibagi min 3, ya, dari 1 dikurang 4. Maka D10 sama dengan 50 dikali min 1, dikali min 1.048.575 dibagi min 3. Maka selesaikan dulu dalam kurungnya atau selesaikan dulu yang atasnya. 10 sama dengan min 52.428.750. Iya, dibagi min 3. Iya. Maka D10 sama dengan 17.476.250. Ya. Kalaupun ada yang pengaruh dari desimal, bisa diinfo ya. Kayaknya sih kalau 4 pangkat 10 di sini masih bulat, tidak pakai desimal. Ya. Belum ada desimal di sini. Jadi masih bilangan bulat semua. Maka di nomor 2 ini nilai 10-nya yaitu 13.107.200 dan jumlah sampai dengan suku ke-10 Berapa hasilnya, Bu? 17.476.250. Hasilnya 17 juta. 476.250. Sama, Bu. Ya. Alhamdulillah sama, Bu, punya saya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih aman ya Aman. sampai nomor 2 ini. Masih aman. Ya. Kalau saya Ya, 200 gimana? Sama Bu, hasil saya beda Bu, langsung di desimal. Beda yang terakhirnya, Bu. Didesimalkan. Yang mana? Teman-teman, Bu. Hah? Yang Sebentar, Bu. saya itu Sebentar, yang Bu. 52 Rahman itu, Hidayat, Bu. Kepulauan Mentawai, Bu. 428, 800. Kalau saya Sebentar. hasilnya sampai suku ke-10 Sebentar itu tadi satu-satu dulu. 17 Sebentar. juta Saya masih 476.200. 17 juta. Berapa? Pak siapa tadi? Pak Rahmat. Rahmat Berapa? Hidayat. Iya. Berapa Pak Rahmat? 17 juta? Pak Rahmat? Hilang Bu jadinya. Ya dah. Oke, lanjut tadi yang lain ada yang beda efek dari Saya, Bu. desimal. Yang dari bedanya tuh yang dari 52 juta tuh, Bu. 52 juta. Kalau punya saya 52 juta 428.800, Bu. 8.800. Kalau saya Bu dari mana angkanya? Sebentar, dari yang 52 juta 428.800 tadi di atasnya 50 dikali min 1.048.000 berapa? Yang di atasnya itu 50 kali 1.048.575, Bu. Masih sama, Bu. Tapi Oke. bawahnya beda. 50 dikali 1 juta. Coba ya, kita cek ya. 50 Itu dikali seharusnya 1 dikurangi sekian, jadi min 5.242 sekian. Jadi hasilnya sama dengan Ibu. Punya saya. Iya, karena di sini kita belum ketemu sama desimal sebenarnya. Jadi kalau ada yang selisih di belakang, ini coba saya cek ya dengan
Kalkulator 1048575 Mohon maaf harusnya dikit syarat Bu. Yang Mas ya. Esa tadi Bu. Kayaknya Mas Esa itu belum dikurangkan Bu. Nah, Masih. itu makanya. Nah, Jadi masih 576. ya, kayaknya Iya. situ. Iya, karena kan di depan di atasnya tadi kan ada rumusnya adalah 1 dikurang iya. P pangkat N. Gitu. Jadi kita belum ketemu desimal di soal nomor 2. Jadi kayaknya kalau ada yang berbeda, sepertinya ada yang sedikit miss nih. Oke, sudah ketemu ya. Berarti di baris nomor 2 belum dikurangi 1 ya. Seharusnya dikurangi 1 dulu ya. Iya, jadi untuk di UTS nanti tolong diperhatikan lagi ya, lebih teliti lagi Oke, siap Bu. untuk pengerjaannya. Yang lain ada yang beda juga, biar kita cari listnya di mana. Sama Bu, cuman yang 345 Bu. Ya saya sama Bu. Oh, sama ya. Oke, yang masih beda coba nanti dicek lagi ya, ada missnya di mana. Kemungkinan di satunya ini nih, 1 dikurang sekiannya ini nih yang biasanya banyak tertinggal satunya. Ya. Oke. Itu di soal nomor 2. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ada yang mau didiskus lagi di nomor 2 untuk deret ukur? Cukup? Cukup Bu. Cukup ya. Oke, kita Bu. lanjut ke nomor ya. Bu, Ya. masih Gimana tadi Pak Rahmat? belum Bu, masih Gimana tadi Pak Rahmat, ada bedanya di mana? Coba di ini Bu. samakan. Kalau saya hasilnya yang suku sampai ke 10, yang nomor Ya. Terputus lagi. bedanya di hasilnya Bu. Kalau di sama saya 17 juta 476.266 saya Bu. 66. Dan itu juga yang saya kirim ke email Bu. Iya, memang mungkin, jadi Bu. gini. Ya, sebelumnya memang Bapak Ibu saya masih merekap yang mengumpulkan. Saya bisa belum didengar suara saya, Bu? mengoreksi. Iya, Kalau saya hasilnya 17.476.466 saya bikin Oke. Bu. Itu sesuai dengan Oke, ini Pak, coba dicek di langkah mulai dari atas. Nah, di mana ada miss-nya? Karena kita belum pakai desimal, seharusnya sih hasilnya sama karena kita belum pakai desimal. Coba sambil dicocokkan dengan punya Pak Rahmat, mulai dari yang paling atas ada miss di mana? Ya, dan informasi juga memang untuk tugas ini masih saya rekap. Saya belum mengoreksi satu persatu. Ya, karena untuk di program ini sendiri saya pegang dengan jumlah mahasiswa 300. Ya, jadi masih berjalan koreksinya. Ya. Jadi belum total semuanya saya koreksi. Masih berjalan. In progress. Ya, Pak Rahmat boleh sambil dicek mulai dari D10 sama dengan 50 dikali 1 dikurang 4 pangkat 10. Ada miss-nya kah di sana? Kemudian dibagi 1 dikurang 4. Ada miss-nya kah di sana? Ada yang beda kah di sana? Kayaknya agak bermasalah juga ya dengan jaringan Pak Rahmat. Nanti boleh ada Ibu. ya, boleh nanti Pak Rahmat sambil dicek ya, dicocokkan. Ya. Seharusnya sih kita belum ketemu desimal, seharusnya masih sama nilainya. Kecuali nanti ada desimal, kemungkinan ada perbedaan di hasil akhir karena dari pembulatan desimal itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Berjalan. Ke nomor Iya, 3. siap Bu. Ya. Di nomor 3
ini adalah soal dari penerapan deret hitung. PT XYZ telah menghasilkan 10.000 unit produknya selama 5 tahun. Jadi di tahun kelima S5-nya Bu, adalah slide-nya 10.000 hilang, Bu. unit. Slide-nya Kemudian, Bu. Slide-nya hilang, iya. Bu. Saya belum share ya, sebentar. Sebentar saya share dulu. Ya, ini. Oke, di PT XYZ telah menghasilkan 10.000 unit selama 5 tahun beroperasi. Produksi awal yaitu 1.500 unit. Hitunglah perkembangan produksi setiap tahunnya. Dan pada tahun keberapa produksinya mencapai 27.000 unit. Maka kita buat pernyataannya terlebih dahulu. S5 sama dengan 10.000 unit. A sama dengan 1.500 unit. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa nilai B-nya dan berapa pada tahun keberapa menjadi 27.000 unit atau SN sama dengan 27.000 unit. Ya, kita mencari tahun keberapanya nih, N-nya yang kita cari, B dan N. Oke, untuk mempermudah, maka di sini teman-teman Bapak Ibu sekalian selesaikan dulu dengan pencarian B-nya. Ya. Bu, mohon maaf Bu. Iya. Presentasinya Pak Rahmat yang nampak Bu. Kenapa? Soalnya nggak nampak Bu. Pak Rahmat, slide-nya Pak Rahmat. Pak Rahmat presentasi, Bu. Oh, Pengen presentasi pada kayaknya. kayaknya masih Pak Rahmat Iya. masih penasaran ya. Iya, enggak maksudnya beliau yang menggantikan katanya Bu. Oh gitu, Pak Rahmat alhamdulillah. tolong. Iya, dia Tolong mau ya presentasi. setting adminnya Pak Rahmat. Coba sebentar saya lihat coba mana dia. Mana Pak Rahmat? Kayaknya penasaran nih. Mana nih Pak Rahmat? Hilang Bu, hilang. Dari dosen, Bu. Oh, hilang ya. Pak Rahmat nanti jadi catatan saya ya. Pak Rahmat coba nanti saya cek. Ada miss-nya di mana di nomor 2B. Ya, ada miss-nya di mana. Nanti kalau ketemu nanti saya sampaikan. Ya, gitu. Jadi sementara kita berjalan dulu dengan soal berikutnya. Baik Bu. Oke. Nah, maka di Pak Rahmat WA nomor 2 belum selesai. Iya, masih. Iya. Masih ya? Masih presentasi Pak dia. Rahmat, Iya, Bu. Pak masih Rahmat. ya? Pak Rahmat minta Rahmatnya masih ambil alih itu, Bu. Pak Rahmat minta tolong di Pak Rahmat mau ganti ini Bu. ya Masa, Pak Rahmat Pak coba Rahmat di Ada lagi Bu. gimana ya cara ini gimana ya dari hostnya Slide-nya mungkin Pak Rahmat. bisa dari hostnya siapa ya bisa Mas Esa, Mas Esa coba bisa nggak Mas Esa di apa namanya di close slide atau harus dari Rahmatnya Bisanya Pak Rahmatnya dikeluarin. Di close aja Artinya yang nggak punya bisa Pak masuk Rahmatnya. gitu. Kalau slide-nya nggak bisa dihilangin gitu. Iya coba. Oh gitu. Aduh gimana ya nih. Pak Esa. Nah, Nah, sudah ya. Dikeluarin nanti nggak bisa masuk lagi. Sudah ya. Sudah, Bu. Sudah ya, Pak Rahmat. Sudah. Oke, Pak Rahmatnya sepertinya dieliminasi sementara. Nggak apa-apa, Pak Rahmat nanti join lagi ya. Sebentar, break rumus eliminasi. azan Isya. Sebentar ya.
Halo Pak Rahmat. Ya, ada yang bisa dibantu. Mohon maaf teman-teman, ini jaringan saya ini lelet. Mungkin salah pencet, makanya atau diberikan slide-nya sama saya ya. Aman tuh Pak Rahmat. Namanya nggak sengaja. Tenang aja Pak dosen. Siap, Pak dosen. Bu dosennya mana? Santai aja dulu Pak. Saya hadir, Pak Rahmat itu Santuy, Pak Pak Rahmat, Rahmat, mohon maaf. santuy. Itu dipakai HP atau pakai ini, pakai laptop? Mungkin pakai gamebot itu. Ya, kita lanjut lagi ya. Pakai HP. Siap, Kita Bu. pakai HP. Ya, oke. Kita lanjut lagi ya. Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Bu. Mohon mohon maaf sebelumnya, Bu. It's okay, Pak Rahmat. Nggak masalah. Oke, saya share dulu. Tadi kelanjutannya mana nih? Ini. Oke. Ini ya, sudah muncul slide-nya, soalnya? Sudah, Bu. Sudah Bu, Oke. sudah Bu, ada muncul. Ya, tadi kita sudah bikin pernyataan. Diketahui S5 sama dengan 10.000 unit. Kemudian A sama dengan 1.500 unit. Maka yang ditanyakan adalah B dan N-nya. Ya, B dan N. Untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian bisa mencari nilai B-nya dulu. Karena kita sudah punya S5 sebagai SN, kemudian A. Nah, maka hanya tinggal B saja nih yang kita belum dapat. Dengan cara mensubstitusikan nilai dari S5 ke dalam rumus. Ya. Nilai dari S5 ke dalam rumus SN sama dengan A plus N min 1B. Maka 10.000 sama dengan 1.500 ditambah 5 dikurang 1B. Nah, di sini nih hati-hati ya. N-1-nya sudah kita ganti dengan 5 min 1. Karena sudah diketahui S5. Nilainya 10.000. Oke, kita lanjut. Maka 10.000 sama dengan 1.500 ditambah 4B. 10.000 dikurang 1.500. Ya, 1.500-nya pindah ruas dari positif menjadi negatif. Ya, maka 10.000 dikurang 1.500 sama dengan 4B. 8.500 sama dengan 4B. Ya. Maka B sama dengan 2.125. Ya, jadi beda antara atau perkembangan produksi setiap tahunnya yaitu 2.125 unit. Itu untuk nilai B-nya. Sudah kita ketahui. Sudah kita dapatkan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, N keberapa yang nilainya 27.000 atau unit produksinya 27.000. Maka kita substitusikan nilai A dan nilai B yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam rumus SN sama dengan A plus N min 1B. Nah, kita substitusikan di sini. 27.000 sama dengan 1.000 ditambah A-nya 1.500 ya. Koreksi ya. A-nya 1.500 ini. Koreksi, bukan 1.000. Ya, sambil saya koreksi ya. Iya. 1.500. 1.500 A-nya. 1.500 ditambah sebentar koreksi saya nih. Saya bisa nggak? Ya. 1.500 Bu. 1.500 ditambah N-1 dikali 2.125.
125. Mana nih koreksinya kok nggak muncul? Maka 27.000 sama dengan 1.500 ditambah 2.125 N dikurang 2.125. Oke, masih sama ya? Iya. 27.000 sama dengan berarti 1.500 dikurang 2.125 yaitu 625 min 625. Kok saya nggak bisa ngedit ya? Nggak muncul menu editnya nih. Ini. Nggak muncul menu edit. Sebentar. Supaya muncul menu editnya nih. Oke, sambil dicocokkan. Nah, ini ya. Sorry. Oke, sambil dicocokkan ya, ya Bapak Ibu sekalian. 27.000 sama dengan min 625 ditambah 2.125 N. Koreksinya nggak bisa sih. Belum bisa diedit. Maka 27.000 dikurang 625. Pindah ruas yang min 625 pindah ruas menjadi plus 27.000 ditambah 625 ya sama dengan 2.125 N. Dilihat ke jawaban Bapak Ibu sekalian, maka 27.625 sama dengan 2.125 N. 27.625 dibagi 2.125 sama dengan N. Oke, coba hasilnya adalah, bentar, mana tadi? Maaf, tadi berapa? 27.625 dibagi 2.125. Nah, maka hasilnya adalah N13. Ya. Oke, jawabannya betul, cuma memang saya ada salah di hilang nih. Ada salah di A-nya ya. Ada salah di A. Jawabannya betul di N sama dengan 13. Mana ini hilang? Oke, jadi pada suku ke-13 atau deret yang ke-13 nilai produksinya yaitu sebanyak 27.000 unit. Materi saya kok belum muncul? Ya, belum muncul ya materinya ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Mana ini materinya? Sebentar ditunggu. Nah, itu untuk di soal nomor Belum, Bu. 3. Belum. Iya. Sambil menunggu materinya muncul ya. Untuk soal nomor 3, penerapan pada deret hitung N ke-13 dan nilai bedanya atau selisihnya yaitu 2.125 unit setiap tahunnya perkembangan produksinya. Kenapa nggak muncul? Berat. Bentar. 1.600. Sebentar, saya close dulu materinya sebentar. Berat nih. Sekali, Bu. Ya, sudah. Ya. Ya, ini
Ya, jadi ini untuk nomor 3, koreksi saya adalah di A. Ya. Kita lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4. Oke. Di sini adalah soal dari penerapan deret ukur, ya. Di mana kita menggunakan rumus future value dan present value untuk di soal nomor 4 dan 5. Oke, materinya sudah muncul? Soalnya? Sudah, ya? Bu. Sudah, Bu. Oke, di nomor 4, Udah, Bu. seorang nasabah merencanakan akan mendepositokan dananya di bank senilai 20 juta. Dalam jangka waktu 5 tahun, jatuh tempo depositonya, dengan tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun. Berapa jumlah uang yang diterima setelah depositonya jatuh tempo? Kita bikin pernyataan. P atau present value-nya atau nilai saat ini yaitu 20 juta. N-nya adalah 5 tahun. N-nya sama dengan 5. Kemudian I-nya yaitu 10%. 0,1. Maka pertanyaannya ya 0,1 didesimalkan. Pertanyaannya adalah nilai F5 atau nilai future value pada tahun kelima. Berapa nilai F5-nya? Maka kita pakai rumus future value. F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. F sama dengan 20 juta dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 5. F sama dengan 20 juta dikali 1,1 pangkat 5. F sama dengan 20 juta dikali 1,61. 61 dari 1,1 pangkat 5. Maka nilai F5 atau nilai future value pada tahun kelima yaitu sebesar 32.200.000 rupiah. Ya, jadi jumlah uang yang akan diterima nasabah tersebut setelah deposit penyedia pada tahun kelima yaitu sebesar 32.200.000 rupiah. Ibu. Ini untuk nomor. Ibu nomor 4 boleh saya komen sedikit, Bu? Sama, Bu. Iya, silakan. Nomor 4 itu saya ada kesalahan. Betul, Bu. Ada sedikit Betul, Bu. Satu. Supaya nggak bentrok suaranya sebentar saya siapkan tadi ini. Bu, muslimin, Bu. Saya itu yang dari Emma dulu. 1, ini dari Manuel tadi dulu, Bu. Saya dulu, saya komen awal tadi. Siapa tadi? Yang saya punya dulu. Manuel, Bu, duluan, Bu. Satu-satu ya. Oke, saya ini ya. Tadi siapa, ada Pak Andi ya? Emmanuel tadi dulu, Bu. Emmanuel duluan. Ya, terus silakan. Bentar ya, Emmanuel nanti di ini gantian. Siapa dulu, mau Pak Andi dulu atau mau Emmanuel dulu? Pak Andi? Bukan saya, Bu. Emmanuel, Bu. Maksudnya Emmanuel tadi duluan, Bu. Emmanuel. Oke. Emmanuel silakan. Oke, saya tadi hasilnya tidak sama, Bu, hanya bentuk rumusnya sama. Saya hasilnya itu 32.210.200. Hanya karena di 1 tambah 0,1 pangkat 5 itu desimal belakang saya tidak hapus, Bu. Saya langsung 1,61051. Jadi hasilnya beda. Boleh. Ibu kan ambil desimalnya 2 angka. Boleh. Ya, jadi kalau mau pakai desimal murni boleh. Karena kebetulan hanya 4 desimal ya, jadi masih bisa dipakai semua ya desimal murni. Nggak masalah. Andi Kurniawan, Tapi Bu. kalau misalkan mau di bulanan desimal pun menggunakan 2 desimal, maka bisa menggunakan 1,61. Saya 2 jawaban, Bu. 1 Emmanuel, 1 jawaban kayak Ibu tadi. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Iya, boleh. Kalau yang murni itu memang pakai 1,61015 kalau nggak salah ya, ada 5 desimal. 05 1.
Nah, di sini saya pakai saya pakai 2 desimal jadi sama 61. Ya, boleh. Mau menggunakan desimal murni atau mau menggunakan pembulatan 2 desimal, boleh. Bu, kalau Yang saya lain? pakainya 1,10, Bu. Pakai 1,6 saja, Bu. Pakai 1,10, Bu. 1, Bu, saya punya 1,6. 1,10. Kenapa? Saya 1,6. Sebentar ya, satu-satu ya. Atas nama Arsi tadi. Iya, itu 1, iya, saya, Bu, muslimin, Bu. Yang ibu itu kan ibu kan 1,61-nya, Bu. Ada hasil dari 1,1. Tapi di sini 1,10, Bu, dari 10% hanya itu, Bu. 1,10 aja. Iya. Nggak dipangkatkan. Pangkat 5, Bu. Iya, pangkat 5 jadi berapa? 1,1 dengan 1, hasilnya berapa? Hasilnya 3.020.000. 32 juta. 20.000. Iya. Gini, Pak. 32.210.200. Kayak gini ya. Yang tadi Pak Arsi kan pakai 1,10. Sama halnya ketika saya pakai 1,1. 0 di belakang angka desimal tidak berpengaruh ke depan. Ya, jadi 1,10 dengan 1,1 itu sama. Sama saja. Iya. Jadi 0 di belakang desimal itu tidak pengaruh. Jadi kalaupun penulisannya 1,1000 pun, kemudian ada yang menuliskan 1,1, hasilnya sama. Nah, mungkin di situ Pak siapa tadi, Pak Arsi pakai muslimin. 1, berapa hasil ininya? Setelah dipangkatkan 1, Pangkatan cuma, Bu. Berapa? Nilai putus. Jumlahnya tadi tuh 30.020.000, Bu. 3. Setelah dipangkatkan 1,1 pangkat 5 tadi berapa hasilnya, Pak? Seharusnya sih 6, Bu. Tapi iya, saya nggak ditulis di sini. Nah, itu. Jadi ada miss di sana. Iya. Saya, Bu, saya, Bu. Bisa Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Bani. 1,1 pangkat 5. Saya pakai 1,6 saja. Hasilnya 30 1,6. juta. It's okay. It's okay. Berarti Bisa, pakai Bu. 1 desimal. Ya, Oh, iya. pakai 1 desimal. Iya. Saya juga, Bu. Bu. Saya juga, Bu, 1,6. Oke, hasilnya 32 juta. 32 Iya, juta aja. iya. Oke, karena hanya pakai 1 desimal ya. Iya, Bu. Oke, yang misalkan saya pakai 1,62. Nah, itu oke, masih bisa dianulir ya. Tapi kalau sudah misalkan harusnya 1,6 tapi makainya 1,5, jelas itu yang salah. It's okay pakai 1,6, 1,61, 1,61015, hasilnya akan mendekati, hanya memang berbeda perkalian desimalnya. Ya. Iya. Yang salah adalah yang tadi tuh Pak Arsi, harusnya 1,1 pangkat 5 adalah 1,61, tapi 6-nya ketinggalan jadi cuma 1,1. Nah, itu yang akhirnya jadi salah, Bu. karena karena selisihnya menjadi jauh kan, hanya 30 juta. Gitu. Bu. Iya. Ibu. Mbak siapa? Iya. Desa Malaka. Oh iya. Gimana, Mbak? Tapi saya rumusnya di depan tuh Bu pakai FN, Bu, bukannya F5. Cuman Nggak saya apa-apa. ganti, boleh ya? Nggak apa-apa. Iya. Oh iya. FN itu kan artinya future value N atau future value tahun kesekian. Nggak apa-apa. Yang 5-nya diganti N. Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, makasih. Oke, ya jadi seperti itu. Kalau masih menjawab dalam prinsip desimal yang benar, kemungkinan tidak akan jauh selisihnya. Ya, kayak tadi 32 juta, belakangnya beda-beda nih, ratusan ribunya beda-beda. Karena memang efek dari perkalian desimal dan pembulatan desimal yang Bapak Ibu gunakan. Ya,
Kecuali contoh kasus seperti Pak Arsi tadi, maka akan menjadi jauh selisihnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk di soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, Bu, lanjut. Lanjut aja, Bu. Oke, di soal nomor ya, di soal nomor 5 masih dalam penerapan. Saya kalau habis pindah ini hang dia. Oke. Di soal nomor 5 Banana. Oh, lanjut. Lanjut, yang lain mohon di unmute dulu. Mau di mute dulu sebentar. Oke, baik, terima kasih. Di soal nomor 5 ini sengaja saya bikin serupa tapi tak sama dengan soal nomor 4 untuk pembelajaran pemahaman. Mana yang kapan kita menggunakan future value, kapan kita menggunakan present value. Ya, jadi ini soalnya serupa tapi tak sama. Seorang nasabah menginginkan depositonya selama 5 tahun menjadi 20 juta dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Berapa uang yang harus didepositokan sekarang? Ya. Nah, ini menjadi kebalikan. Kalau tadi di nomor 4 mendepositokan 20 juta saat ini, berapa nilainya nanti? Kalau di soal nomor 5 setelah tahun kelima nanti mau menjadi 20 juta nilainya, berapa yang harus didepositokan saat ini? Ya, kebalikannya. Diketahui future value-nya yaitu 20 juta. N-nya 5 dan I-nya 10% atau 0,1. Maka berapa nilai present value-nya? Berapa nilai saat ini? Dengan rumus P sama dengan F dibagi 1 ditambah I pangkat N. P sama dengan 20 juta dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 5. P sama dengan 20 juta dibagi 1,1 pangkat 5. Maka P sama dengan 20 juta dibagi 1,61. Saya masih menggunakan 2 desimal di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Maka pada penggunaan desimal ini saya memperoleh nilai present value sebesar 12.422.360,25 rupiah. Ya. Oke, pasti ada perbedaan lagi. Tadi ada yang menggunakan desimal murni 1,61015, ada yang menggunakan 1 desimal yaitu 1,6. Ya. Ada Bu. Ya. Bu, saya hasilnya 12 juta. Saya juga 12.418.426 rupiah. Pakai desimal berapa di pangkatnya? Pakai 5. Pakai 5, 1,5 maksudnya? Dipangkatkan. Setelah dipangkatkan 1,61. 1,61, Bu. Bu, 1,6. Sebentar, kalau tadi 1,61 kemungkinan hasilnya harusnya sama ya dengan saya ya. Loh, kok saya beda ini Bu ya? Harusnya Bu. Ini kan 20 juta dibagi 1,61 hasilnya 12.418.426 rupiah. 12.418.426 rupiah dibagi 1,61. Oke, coba kita cek kalkulator. Itu 4 angka di belakang desimal itu hasilnya segitu, Bu. Coba Bu. Mana tadi? 20 juta. 20 juta. Pakai Excel kali. Dibagi 1,61. 1 juta? 12 juta 422. Kok dapat 18.000 dari mana ya? 360 ya. Serat. Iya. 1,61. Itu pakai Excel kali.
Itu salah. Oh, saya salah. Ya, kalau di sini masih 12. Saya salah tulis kayaknya, Bu. 12. Lalu dari 22 ke 18 dari mana nih? Iya. Tapi poin salah tulis kayaknya, Bu. Salah pembagian mungkin itu. Atau salah kalkulator. Salah pembagian. Tadi. Oh, materinya rumusnya udah rumusnya udah sesuai sama dengan Ibu. Cuma jumlahnya itu aja yang ada perbedaan. Kayaknya angkanya ada yang pleset ya. Ya mungkin. Salah ketika angkanya. Sama. Bisa dimaklumi mungkin. Oke. Saya bikin jawabannya kalau dua, Bu. Sebenarnya angka yang muncul di kalkulator atau di Excel-nya 422, tapi kayaknya lagi terinspirasi sama angka 18 gitu. Jadi 418 gitu. Bapak yang tadi, Ya. Bapak yang di tadi sini rupanya pembaginya 20 juta dibagi 1,61051 hasilnya 12.418.000 hasil sekian itu Bu nampaknya Bu. Nah, mungkin Pak Ikra pakai tadi tuh. Ya, betul Bu. Mungkin pakai desimal murni. Tapi saat pakai hitung kalkulator cuma pakai 2 desimal. Nah, ya, itu akhirnya ada selisih di sana. Ya, itu kan nanti untuk US bisa lebih teliti lagi kalau memang menggunakan desimal murni, maka bisa dituliskan desimal murninya dan hasil dari desimal murninya. Kalau pakai 2 desimal, jadi disesuaikan antara yang Bapak Ibu tuliskan dengan yang dihitung. Kalau 1,6 dapatnya berapa, Pak? 14 juta? 12 juta 500. 12 juta 500. Bulat karena hanya pakai 1 desimal ya. Benar. Karena tidak akan selisih jauh ya kalau penggunaan desimalnya, perbedaannya hanya di penggunaan desimal. Nah, kecuali seperti tadi. Ya. It's okay. Jadi untuk soal nomor 4 dan nomor 5 untuk penggunaan desimalnya silakan disesuaikan. Mau pakai 1 desimal, 2 desimal, atau desimal murni silakan. Ya. Bu, hasil punya saya ada perbedaan dengan punya Ibu, Bu. Berapa dapat, Pak? Ujungnya yang belakang koma itu kan kalau seharusnya itu 12.422.360,2484. Jadi saya bulatkan koma 24 aja, Bu. Oke, iya. Jadi seperti yang saya jelaskan di minggu lalu tentang prinsip desimal, maka sebentar ya, saya share biar sekalian untuk pemahaman bagaimana pembulatan desimal. Bentar. Nih yang saya dapat dari hasil perhitungan di kalkulator seperti ini ya. Muncul ya angkanya ya. Iya, Bu. Oke, sekarang gini. Ya, kalau di pembulatan desimal, angka paling belakang dilihat lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kalau lebih dari 5, maka 7 ini kan lebih dari 5. Maka dia akan maju di sini menjadi 45. Iya. Ya. Nah, kemudian 5 ini juga menjadi batas. Lebih dari mulai dari 5 sampai dengan 9 dia bisa maju lagi ke depan. Berarti menjadi 485. Oke. Nah, kemudian 5 ini bisa maju lagi ke depan menjadi 9. 9 maju ke depan menjadi 5. Inilah yang menjadi dasar kenapa saya tuliskan 25 seperti itu. Tapi kalau yang Bapak Pak siapa tadi menuliskan 248 ya, nggak apa-apa. Hasbi, Bu. Ya, tapi iya Pak Hasbi. Jadi seperti itu Pak Hasbi. Kalau mau Bapak Ibu sekalian pembulatan desimal ke depan. Nah, dilihat dari paling ujungnya dulu nih. Jadi seperti itu. Oke, untuk boleh nanya nggak, Bu? Iya, Pak Andi, silakan.
mengenai soal nomor 4 tadi kalau nggak salah itu ada 20 juta. Ditulisnya 20 JT, nggak apa-apa ya kalau nanti Boleh, boleh Oke, Bapak. oke. Kita aja Bu ya, Bu. Iya, boleh. Siapa tahu nanti pas ujian kan kayak gitu juga mempersingkat. Oh, it's okay. Oke. Masih Makasih, Bu. masih inilah pemakluman kecuali Ya, makasih, Bu. MIPA ya. Kalau MIPA atau sains, statistik, dia harus menuliskan secara keseluruhan. It's okay. Saya pun menuliskan 20 Ya, juta Bu. ya. Makasih, Bu. Bisa Bu, kalau nanti UTS di anu saja atau ditentukan berapa desimal dipakai, berapa angka dipakai. Iya, seperti yang kita bahas Iya, minggu lalu ya, kita juga sempat bahas berapa kita mau pakai. Kalau tidak salah saya ingat, Bu. minggu lalu kita sepakati 2 desimal. Ya, minggu lalu. Tapi kalaupun mau menghitung, saya mau pakai murni aja biar hasilnya murni, silahkan. Selama masih menggunakan prinsip desimal yang sama, saya rasa tidak masalah, Pak. Tapi kalau menyangkut masalah uang, lebih bagus sebagai satu angka saya bilang koma, hasilnya Iya. bagus. Iya. Pakai Iya, koma-koma. benar. Ya memang kenapa di sini saya pakai 2 desimal seperti Udah, Sen. seperti yang diterapkan Kalau saya- dalam perekonomian. Iya, sebentar ya, Pak. Seperti yang diterapkan dalam perekonomian, bahwa kalau Bapak Ibu perhatikan di belakang, kalau misalnya nih 1000 itu pasti penulisannya RT 1.000,00. Ya, artinya dalam perekonomian itu dituliskan atau diterapkan 2 desimal di belakang angka. Maka kalau diperhatikan penulisan nominal itu pasti belakangnya 0,00. Iya. Iya, jadi dasarnya dari situ. Kenapa saya sarankan Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan 2 desimal di belakang koma. Siap. Iya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itulah tadi pembahasan dari soal kuis kita minggu lalu. Lalu untuk UTS kita masih 2 kali pertemuan lagi, masih 2 minggu lagi. Pesan saya sih dari pembelajaran kuis ini, tolong lebih diteliti lagi, lebih ditelaah lagi untuk perhitungannya ataupun penulisan angkanya, ya. Seperti tadi menghitung 1,61 tapi tertulisnya 1,1, efeknya akan menjadi salah nilainya, padahal rumusnya sudah betul, ya. Jadi tolong lebih teliti lagi untuk pernyataan, terus perhitungan, proses perhitungannya sampai ke jawaban akhirnya. Ya, kita nanti masih ada 1 materi untuk minggu depan yang tentang fungsi linear. Seperti biasa, minggu depan sesinya masuk di study dengan mengunduh materi. Ya, kemudian kita lanjutkan di jam 18.30 materi tersebut. Kalau bisa dikejar 1 pertemuan, kita coba. Tapi karena agak banyak rumus yang kita pakai di fungsi linear, jadi kalau tidak memungkinkan kita bagi menjadi 2 sesi di minggu depan dan minggu terakhir sebelum UTS. Kita lihat kondisional minggu depan, ya seperti apa nanti. Untuk hari Bu, ini, boleh nanya nggak, Bu? iya Pak Andi. Untuk UTS-nya kira-kira soalnya berapa buah soal ya, Bu? Untuk soalnya, oke. Tanya seperti itu. Iya, Jangan yang gini. susah-susah, Bu. Oh enggak, pokoknya pelajarin aja dari kuis ini ditambah dengan nanti ada fungsi linear ya 1. Saya masih melihat perkembangan dari pertemuan kita minggu depan. Bagaimana untuk pemahaman di fungsi linear. Ya, sementara di 5 soal yang sudah Bapak Ibu selesaikan di kuis kemarin, sementara itu dipahamin dulu. Ya, karena itulah gambaran nanti untuk proses UTS-nya, pelaksanaan UTS-nya. Oke, Bapak Ibu,
Saya Bu, mau tanya lagi boleh nggak, Bu? apa nih? Siapa ada pertanyaan? Pak Ketua, Esa. Oh, Esa, iya. Gimana Pak Esa? Ya Bu, jadi mau nanya yang soal nomor 3 tuh Bu, yang keduanya. Itu saya masih bingung Bu sebenarnya Bu. Nomor 3 tuh tadi saya cek. Nomor Tadi 3 yang B-nya tuh Bu. Nomor 3. Minta di-share aja Bu nanti Bu itu. Nomor 3. Mungkin yang N itu Bu, yang N. Pertanyaannya N. yang N-nya sama dengan 13. Iya. Iya Bu. Kenapa ada bingung di yang mananya? Jadi itu adalah mensubstitusikan, ya. Jadi di sana kan pertanyaannya pada N keberapa yang nilainya 27.000. Jadi kita punya data pada rumus SN sama dengan A plus N min 1B, kemudian substitusikan atau dimasukkan, ya, dimasukkan angka-angka yang kita sudah dapat, angka yang kita punya. SN-nya diganti dengan 27.000. Kemudian A-nya diganti dengan 1.500. Nah, N-nya karena kita belum dapat N, ya, karena itu yang menjadi pertanyaannya, maka N-nya masih dituliskan N-1. B-nya kita bisa ganti ke 2.125. Seperti itu. Yang kurang pahamnya yang di mananya nih, Esa? Yang dari N-1 yang dikali 2,125 tuh Bu. Oke. 2.125 Kan yang ke bawahnya tuh iya, yang ke bawahnya kan ini kan dari yang N dikali 2,125 dan 1 kali 21,25. Terus kan harusnya yang ke bawahnya tuh Bu, kan ada min 2,125. Bukannya harusnya habis Bu. Itu gimana Bu? Bingung tuh di situnya Bu. Enggak dong. Gini. Oh, mungkin Pak Esa itu N juga dikalikan 2125, terus 1 dikali 2125. Mungkin gitu, Ibu. Terputus Pak Esa. Gini tadi mana tadi? Oke. 27.000 sama dengan 1.500. Nah, dari mana 2.125 N? Itu dari kita ada N dikali 2.125. Jadi dijabarkan. Ya, dijabarkan. Dikali 2.125. 2.125. Yaitu 2.125 N. Kemudian min 1 dikali 2.125 yaitu min 2.125. Oke, yang ditanyakan kenapa nggak habis? Kan sama-sama 2.125. Itu bukan koma ya, tapi ribuan. Iya. Kenapa tidak habis? Ada 2.125 N dengan 2.125 karena beda kelompok ulangan. 125 punya konsonan N. Ya. Punya konsonan N. Sedangkan 2.125 adalah bilangan umum atau bilangan murni, tidak punya kelompok atau tidak punya konsonan. Ya, seperti yang kita pelajari di awal-awal, misalnya 2x min 2. Nah, itu 2x adalah kelompok si X. Min 2 adalah kelompok yang nilai murni atau bilangan murni. Jadi mereka tidak bisa dikurangi. 2x min 2 sama dengan 0, bukan. Tapi 2x berdiri sendiri dan min 2 berdiri sendiri. Itu makanya kenapa tidak habis. Ya, bukannya dikurangi antara 2.120 N dikurang 2.125, maka nilainya 0, bukan. Seperti itu Pak Esa. Oke Ibu, saya bisa share caranya saya kemarin. Paham Ibu. Saya Bu, hasilnya sama 13 tapi cara penyelesaiannya berbeda.
Saya cari rumusnya dulu N. Saya rubah rumus itu Sn sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Terus Sn saya pindahkan A ke depan dikurang A. Sn kurang A sama dengan NB dikurang B. Terus Sn dikurang A plus B sama dengan NB. Terus N sama dengan Sn kurang A plus B bagi B. Baru. Oke, B. Kan kita sudah dapat nilai B, Pak. Iya, B sudah ada. B Iya. B-nya kita sudah dapat. Yang jadi pertanyaan N. Terakhir saya kasih masuk di situ semua. 27.000. Hasilnya 13. Hasil N-nya berapa? 13. Berarti cari B-nya dulu. Kan sudah tadi ada hasil. Iya. N-nya saya dicari. N-nya dari mana? Gini, jadi dari substitusi itu Bapak mencari nilai N dan mencari B. B kan sudah ada 2125. Iya, B sudah ada, makanya B nanti betul. Maksudnya mungkin rumusnya ada di ini Bu, dikalikan A plus NB min B gitu kali maksudnya. Iya, iya. Oke, nanti saya koreksi satu ya. Nanti akan ketemu ada bisnya di mana, nilainya berapa nanti. Nanti koreksi aja di root apa di tugas. Siap, Bu. Siap. Mohon dimaklumi, Bu. Iya. Apa namanya? Tidak bisa terburu-buru juga karena saya ada pegang beberapa kelas di sini pun saya pegang 300 mahasiswa. Jadi saya buru-buru ya untuk ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa saya cukupkan karena saya tinggal punya waktu 10 menit untuk isi absensi. Siap. Sebelum sistemnya nanti tertutup. Oke, ketemu lagi kita minggu depan dengan materi yang baru di study untuk mengunduh materinya dan pembahasannya di sini lagi di Google Meet ya. Terima kasih atas terima kasih dan partisipasi dari Bapak kalian. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Pak Esa, lapor Pak Esa. Ini saya nggak bisa download materi. Materinya tak ada juga Pak tempat saya. Di mana Pak? Minta di-share Kalau aja itu. saya Nggak bisa downloadnya apa itu? komentar di forum. Ah iya. Komentar di forum aja ya, absennya ya. Iya, cuma Pak, forum nggak aja. ada materi kita, Pak. Kalau yang keempat itu nggak ada materi sih kalau yang keempat tuh. Ah iya iya. Kita hanya pembahasan tugas saja. Bahas tulis saja ya. Pak Ketua kan bisa komentar nih di forum. Maaf, Kami share aja di grup yang tadi dibahas. Iya. Pak, kalau saya tidak bisa komentar di forum ini. Ini saya juga bisanya pas terakhir tuh bisa. Faktor sinyalnya juga sih di sini lagi hujan. Udah sampai bawah, Pak. Sudah scroll. kalau Bukan di laptop nggak memang bisa. kadang kalau sinyalnya jelek itu susah. Mending lewat HP aja sih kalau bisa. Kalau buat isi forum. Saya juga sama sih kadang-kadang kalau lewat laptop tuh suka susah. Coba dari Google Chrome di HP, Pak. Kalau lewat HP sih harusnya sih bisa sih. Coba nanti saya lihat lagi dengan saya. Itu saya kirim di grup screenshotnya, grup kelas.
Coba Ada saya bapak-bapak, lihat. ibu-ibu mau izin mau sholat dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.